Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang Putra Nurtangian. Saya dari kelas manajemen 22J. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengendalian risiko yang ditugaskan oleh Agustin Juanda untuk membuat video. Yang pertama pendahuluan, yaitu di mana risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini dikarenakan kurangnya informasi atau bahkan tidak tersedianya cukup informasi mengenai apa yang terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Whiteman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang opportunity, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah risiko atau risk. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi tren utama baik dalam pemikiran praktik maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini. Oleh karena itu, risiko sangat penting diolah karena risiko mengandung biaya yang tidak sedikit. Bayangkan suatu kejadian di mana suatu perusahaan tekstil yang mengakibatkan atau mengalami kebakaran. Kerugian dari peristiwa tersebut adalah kerugian finansial akibat aset yang terbakar. Juga tidak dapat beroperasinya perusahaan selama beberapa bulan sehingga menghentikan arus kas. Risiko dapat dikurangi melalui pengelolaan manajemen risiko yang baik. Salah satunya dengan menerapkan 5 langkah manajemen risiko yang akan dijelaskan dalam makalah ini. Dan mengenai pengelolaan risiko, manajemen risiko. Jika suatu organisasi menghadapi risiko, maka ada beberapa alternatif untuk mengendalikan risiko tersebut. Yang kedua yaitu bagian B yaitu pengendalian risiko atau risk control. Penghindaran risiko. Salah satu cara mengendalikan risiko yang murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan jalan yang A, menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara. Yang B, menjakarkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung risiko. Jadi menghindari risiko berarti menghilangkan risiko tersebut. Yang kedua, pengendalian risiko. Pengendalian kerugian dijalankan dengan A, mengenakan kans atau chain untuk terjadi kerugian. Yang B, mengurangi keparahan jika kerugian tersebut itu memang terjadi. Yang C, mereduksi lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol menurut timingnya. Yang ketiga, pemisahan. Yang dimaksud dengan pemisahan di sini ialah menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penetapan dalam suatu alokasi. 4. Kombinasi atau pooling menambah banyak exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang dialami dapat diramalkan, jadi risiko dikurangi. 5. Pemindahan risiko. Harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun berikut dengan transaksi contoh atau kontrak. Perusahaan yang menjual salah satu gedungnya dengan sendirinya telah memindahkan risiko yang berhubungan dengan pemilikan gedung itu kepada pemilik baru. Ada perusahaan yang menyerahkan sebagian kegiatan perusahaan kepada kontraktor dengan tujuan untuk memindahkan segala risiko yang berhubungan dengan pekerjaan itu. B. Risiko. Contoh itu sendiri yang dipindahkan. Pada suatu kasus penyewaan gedung, penyewa mungkin sanggup mengalihkan kepada pemilik penanggung jawab kerusakan gedung karena kealpaan si penghuni. Contoh yang dikemukakan di atas, transfi memanfaatkan transporter dari tanggung jawab. Karena itu exposure itu sendirilah yang dihilangkan. C. Suatu risiko.
suatu risk financing transfer menciptakan suatu loss exposure untuk transfer. Pembatalan perjanjian itu oleh transfer dapat dipandang sebagai cara ketiga dalam risiko kontrol transfer. Dengan pembatalan itu, transfer tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian semula yang ia setujui untuk dibayar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.